Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai dengan kalimat alhamdulillah. Sebuah riwayat menjelaskan fakana alhamdulillah khairun min dzalik. Karena ungkapan atau ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan. Begitu tinggi nilai kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk malam ke-21 yang oleh Rasulullah SAW beliau memperbanyak iktikaf. Iktikaf itu bukan di rumah, tetapi iktikaf itu di masjid. Siapapun yang ada keinginan untuk iktikaf, maka ketika masuk ke dalam masjid lalu kita niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, saya niat untuk iktikaf karena Allah, maka duduknya, berdirinya, diamnya semua bernilai ibadah di sisi Allah dengan satu syarat, harus mempunyai wudhu atau dalam keadaan bersih, bersih dari hadas besar dan bersih dari hadas kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, menegakkan Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Oh, merdeka di Bapak Ibu. Pokoknya Allah ampuni dosa. Tapi dosa yang dimaksud adalah dosa kepada Allah. Karena syarat taubat itu dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dosa kepada Allah syaratnya 3. 1. Menghentikan dosa itu. 2. Menyesali perbuatan dosa itu. 3. Berjanji tidak akan melakukan lagi dosa itu. 3 syaratnya. Tapi kalau dosa terhadap manusia harus ditambah 1 syaratnya. Menghentikan perbuatan, menyesali perbuatan, berjanji tidak melakukan lagi, dan yang keempat, kalau berkaitan dengan hak orang diambil, baru diampuni ketika hak itu dikembalikan. Contoh buat tampon kasih pura wendo sandalan aflima. Tapi kan itu kagak wendo sandalan aflima toh? Itu kagak. Sandalan tapi Pak Ustaz. Tak tampon Puan, saya mencuri sandalnya Pak Imam. Biar 1000 kali engkau ucapkan istighfar, Allah tidak mengampuni dosamu kecuali sandal itu engkau kembalikan kepada Pak Imam. Kalau sudah dikembalikan lalu Pak Imam mengatakan saya halalkan, maka itu sudah diampuni dosanya. Kalau berkaitan dengan hak, ibu-ibu telah menceritakan aib orang lain. Oh ibu, biasa tak cerita jangan tahu ya. Hei, biasa. Ibu-ibu ini tanai, maka tidak akan diampuni dosamu sebelum minta maaf. Ayeuna maresa. Apalagi kalau menceritakan aib orang yang sudah meninggal. Ini malah lebih bahaya. Menceritakan aibnya orang yang sudah meninggal, bagaimana caranya minta maaf. Jadi malam Al-Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadar khairun min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kurang lebih. Makanya pernah Nabi SAW menceritakan bagaimana Zulkarnain, bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana nabi-nabi terdahulu yang umurnya panjang, ibadahnya kuat. Sampai pada masa Nabi Isa, Bapak Ibu, ada orang meninggal, lalu ibunya menangis. Lalu Nabi Isa bertanya, kenapa aku menangis? Wahai Nabi Allah Isa, yang membuat aku menangis karena anakku mati dalam keadaan masih muda umurnya. Berapa umurnya anakmu itu? Dia menjawab 300 tahun. Dia anggap muda kalau meninggal 300 tahun. Alhamdulillah, ini umumnya Nabi kita umurnya 63 tahun kalau berdasar dari Nabi. Siapa yang 63 tahun di sini? Bapak mantan camat 60 berapa? 66. Pak Imam 63, pas. Tapi kita doakan sehat. Kenapa? Karena yang namanya umur Allah yang Maha tahu. Tetapi batasan itulah yang membuat kita semakin memacu diri untuk beramal. Ya Allah, berikanlah aku usia yang barakah, yang diminta barakah, jangan cuma panjang. Ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang. Saya kira tidak ada yang mau hidup sampai 300 tahun ke depan. Betul Ibu? Kagak melok toke teluratu tahu mawat. Tidak ada. Coba bayangkan, baru 63 tahun, baru 70 tahun, mapa mulai loda-loda. Isi loda. Mereka mau loda, kok tidak campuri. Untuk loda, penglihatan tidak maksimal, pendengaran tidak maksimal. Maka bukan panjangnya yang selalu kita minta, tetapi yang kita minta adalah bagaimana umur itu menjadi barakah. Seperti umurnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah barakah. Kenapa? Hadir salat Isya, lalu salat tarawih, insya Allah nanti malam salat tasbih, lalu kemudian tidur sejenak, bangun lagi salat tahajud, lalu kemudian bangun membaca Al-Quran. Itulah menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada melebihi 1000 bulan. Ulama tafsir mengatakan, kenapa di dalam ayat itu dikatakan khairun min alfi syahr? Kenapa 1000? Karena ketika turunnya ayat itu, angka 1000 lah yang paling dianggap banyak. Kalau orang punya kambing 1000, itulah yang paling kaya. Punya unta 1000, maka itulah yang paling kaya. Maka makna ayat ini khairun min alfi syahr bisa jadi 2000, bisa jadi 3000, bisa jadi 4000, bisa jadi 5000 dan seterusnya. Allah yang Maha tahu. Maka perbanyaklah amalan. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Nabi mencari Lailatul Qadar sehingga terkadang beliau menemukan di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan dalam sebuah hadis Nabi mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam ke-27 Ramadan. Tapi tidak ada yang tahu. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Agar manusia meramaikan Lailatul Qadar mulai dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaika, turun malaikat. Al-malaika di sini jamak, berarti banyak malaikat. Makanya kenapa angin sepoi-sepoi berhembus secara tenang? Karena begitu sesak banyaknya malaikat yang turun sehingga menghalangi angin untuk tidak ribut. Kenapa ketika terbitnya fajar lalu muncullah sinar matahari yang tidak terlalu terang? Karena partikel cahaya malaikat yang turun pada malam lalu naik di waktu pagi, maka partikel cahaya malaikat yang menyinari bumi sehingga cahaya matahari itu redup,
Setelah Nabi wafat, maka malaikat Jibril tidak turun lagi membawa wahyu, tetapi dia turun pada malam Al-Qadar. Itu sebabnya Bapak Ibu, malam Al-Qadar apa yang harus kita lakukan? Satu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang pantas dan lebih baik aku baca?" Maka Nabi menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tambah 3.000. Baik Ibu, coba kita baca Allahumma. Mari sih nama dodo. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Bapak sulit. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkau yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Siapa yang tidak punya dosa? Engkau minta liwa dosa apa mulai dari Tuhan lima dosa tutup. Itu sebabnya selama itu menahan semua anggota tubuh, ditahan, mata ditahan, mulut ditahan, tangan ditahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada yang berkata, "Alhamdulillah Pak Ustaz, mata aku selalu tertahan di waktu puasa." Kenapa? Apa mulai dari orang mati berpada jamaah? Nah, itu bukan tertahan, itu namanya menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Maka hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah pahala, itu bukanlah hadis yang kuat. Karenanya selama ada ibadah yang bisa kita lakukan, jangan tidur. Jangan mentang-mentang mendengar bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Apa mulai yang ini noto melomani buka puasa furayero tidur sih. Jangan cuma tidur karena banyak amalan. Itu yang pertama, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah memperbanyak sholat. Di antaranya tadi, nanti insya Allah sholat tasbih. Ada sebuah pendapat ulama, dahulunya sholat tasbih itu dengan sholat hajat 2 rakaat. Jadi insya Allah nanti kalau mau sholat tasbih, silakan ketika masuk di masjid sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Setelah itu silakan Bapak Ibu yang hadir sholat hajat 2 rakaat. Tidak berjamaah, sendiri-sendiri sholat hajat. Baru kemudian sholat tasbih. Sholat hajat itu memohon kepada Allah apa hajat-hajat kita. Sholat tasbih karena di dalamnya banyak tasbih, lalu kemudian kita istighfar setelahnya, maka insya Allah semua yang kita minta pada saat sholat hajat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menghalangi doa itu dijabah karena dosa. Coba ada yang datang kepada seorang ulama, "Saya sudah lama menikah tidak punya anak, apa yang bisa aku lakukan agar aku punya anak?" Dia menjawab, "Perbanyak istighfar." Lalu datang lagi orang bertanya, "Saya telah lama belum menikah, apa yang bisa aku lakukan agar dapat jodoh?" Perbanyak istighfar. Lalu kemudian datang lagi, "Lama sudah tidak hujan, apa yang bisa aku lakukan agar turun hujan?" Maka ulama ini menjawab, "Perbanyak istighfar." Setelah ketiga orang ini pulang, muridnya bertanya, "Wahai Tuhan, wahai guru, orang pertama lain pertanyaannya, ya orang kedua lain, orang ketiga lain, tapi kenapa jawabannya sama? Perbanyak istighfar." Maka dia jawab dengan ayat Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Perbanyak istighfar. Kalau sudah banyak istighfar karena Allah yang Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Lalu Allah memberikan harta kepadamu dan Allah memberikan anak kepadamu. Maka istighfar Bapak Ibu bukan hanya memohon ampun, tetapi si teman-teman itu istighfar maaf kalau modalnya. Jadi untuk lagi mapalu perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apalagi kalau seperti tadi
sampai terbitnya fajar di waktu subuh, itulah waktu turunnya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar malam kemuliaan, maka turunnya pasti adalah malam. Makanya Bapak Ibu, mapamu wani pakai soli madu beo. Kalau bisa madu tengah benih, pakai soli yo. Kecuali eko madu toki masih toki. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh kira-kira. Sedangkan alasannya sedangkan pila-pila yang kata niku masih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Si komo subhanallah labai. Makanya dia nama tindro di batu itu pasut ini akan diputar nanti di Bilawa ini. Jadi jakaman kan syuting sama tindro. Nah dia tadi si kampung aku bilang ada wah mati tindro pengajian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah katotir pasut di napun itu sampai oleh tindro. Nah pernah faktor tak ada dia yang tindro. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kameranya manusia. Kamera manusia terbatas kualitas, terbatas kemampuan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, ternyata ada malaikat yang selalu merekam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat, perbanyak melakukan baca Al-Quran. Dan ingat, segala dosa dihindarkan. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, wahai sahabatku, di malam 10 terakhir Ramadan, jangan engkau memadamkan lampumu. Apa makna jangan memadamkan lampu? Maka hidupkanlah lampumu di tengah malam. Pergunakan baca Al-Quran, pergunakan untuk sholat, pergunakan untuk banyak zikir. Tapi ada pula yang menyalakan lampu sampai tengah malam adome. Angkatau tu lampunan alimatin rasulullah lampu. Maka malam itu penuhilah dengan berbagai macam amal ibadah. Nanti setelah salat tasbih, pulang dari sini silakan istirahat. Bangun jam 1, bangun jam 2 atau jam 3, maka laksanakanlah sholat tahajud. Bisa jadi malam ini turun Lailatul Qadar. Menunggu waktu sahur, berbanyaklah doa. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada orang yang kemudian keluar tengah malam, lalu dia melihat pohon-pohon kayu itu tumbang. Dia berangkat ke sungai ini mengambil air, ternyata air di sungai membeku. Lalu dia meyakini bahwa malam ini turun Lailatul Qadar. Sehingga dia berdoa, ya Allah, aku punya kemanakan tinggal di rumah, maka jadikanlah kemanakanku itu adalah seorang wali. Dan betul malam itu turun Lailatul Qadar. Allah terima doanya, anak itu pun menjadi salah satu wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda yang dilihat? Tumbang pohon, membeku air. Tapi adanya rota sampah maka apana tumbang rokok sami. Jangan itu yang ditunggu. Kapan membeku air? Jangan itu yang ditunggu. Sejarah setiap malam 21 sampai akhir bulan Ramadan, maka perbanyaklah beribadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar yang alhamdulillah, kalau Bapak Ibu ibadah di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan itu semua berada dalam diri kita sehingga betul-betul Ramadan kali ini kita dapatkan Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita sama bahkan melebihi 83 tahun. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya